Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentang promosi. Pilihlah sebuah brand dan jelaskan minimal 2 promotion mix yang mereka gunakan. Brand yang saya pilih adalah Universal Studio, dan ada beberapa promotion mix yang dimiliki atau dilakukan Universal Studio, dan di sini saya akan bahas tentang advertising dan internet marketing. Advertising adalah kegiatan promosi dengan melakukan penawaran kepada masyarakat dengan cara yang menarik agar mereka dapat mempengaruhi masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Nah, beberapa kegiatan advertising yang sudah dilakukan oleh Universal Studio adalah melalui billboards, print ads, dan in-store display. Billboards adalah sebuah papan besar yang berisi tentang gambar, informasi, dan kata-kata yang menarik, ajakan masyarakat untuk datang ke Universal Studio. Lalu yang kedua ada print ads, seperti artinya print ads merupakan iklan yang di-print dan disebarluaskan kepada masyarakat. Juga isinya ajakan untuk mendatangi Universal Studio dan menikmati wahana-wahana di sana. Selanjutnya ada in-store display. In-store display biasanya berada di lokasi tersebut dan berisi tentang informasi, wahana, maupun harga yang tertera pada produk atau fasilitas dan jenis produknya. Nah, yang selanjutnya ada internet marketing. Internet marketing adalah kegiatan promosi melalui media sosial atau media elektronik, yaitu internet ini. Nah, Universal Studio melakukan internet marketing melalui banyak media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga website. Nah, pada masing-masing media sosialnya, Universal Studio membagikan gambar-gambar maupun video-video menarik tentang wahana-wahana yang ada di dalam Universal Studio, serta juga orang-orang atau pengunjung yang datang dan abadikan seringkali di-posting juga di Instagram, Twitter, maupun media sosial lainnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana promosi yang telah mereka gunakan tersebut dapat membantu menciptakan brand image. Nah, melalui promosi yang mereka lakukan, Universal Studio berhasil menciptakan brand image yang sangat baik. Nah, brand image yang ada di Universal Studio merupakan taman hiburan keluarga. Jadi, Universal Studio sering membagikan foto-foto kebersamaan keluarga yang ada di sana, sehingga Universal Studio ini terkenal dengan taman hiburan keluarga yang menyenangkan. Universal Studio juga selalu mengadakan event-event dan tema yang menarik dan menyenangkan, dan itu semua ditawarkan pada iklan-iklan yang ada melalui gambar-gambar di setiap iklan-iklan advertising dan maupun lewat sosial medianya, sehingga kegiatan promosi ini sudah membantu Universal Studio untuk mewujudkan dan akan terus membantu agar setiap kali masyarakat mendengar kata Universal Studio, kesan pertama yang ada di pikiran masyarakat adalah mengenai taman hiburan keluarga yang sangat menarik dan menyenangkan. Nah, selanjutnya soal yang dipilih yaitu soal nomor 2. 2A. Apakah menurut Anda pihak perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan? Jawabannya ya, perusahaan wajib memperhatikan dua faktor tersebut, karena kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Perusahaan karena pelanggan merupakan alasan mengapa suatu perusahaan bisa eksis. Dan tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat mempertahankan keberlanjutan aktivitasnya. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, selanjutnya akan meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen lama bisa dipertahankan dan semakin sering melakukan pembelian berulang. Loyalitas pelanggan berdampak positif terhadap profit perusahaan. Loyalitas yang meningkat, maka pembelian berulang juga akan meningkat, sehingga sales juga akan meningkat. Artinya bahwa semakin tinggi loyalitas konsumen, maka semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan. Contohnya brand yang kami pilih yaitu Universal Studio. Di sini Universal Studio sangat memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan cara selalu konsisten dalam mengembangkan theme park sehingga konsumen semakin tertarik dan terus berkunjung ke sana. Selanjutnya, soal nomor 2B. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika konsumen merasa kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya? Dan apa yang harus dilakukan jika hal ini menimpa produk dari perusahaan Anda?
Menurut saya yang akan terjadi karena merasa kecewa, konsumen akan meminta pertanggungjawaban dari brand tersebut. Lebih buruk lagi, konsumen bisa tidak segan membeli lagi produk pada brand tersebut. Jika dalam brand yang kami pilih terjadi hal seperti itu, ada beberapa cara mengatasinya. Karena brand kami bekerja di bidang jasa, jadi cara mengatasinya yaitu pertama, menampung keluh kesah pelanggan. Di sini Universal Studio memiliki fitur kritik dan saran pada website mereka. Di situ konsumen bisa menyampaikan keluh kesah mereka. Yang kedua, dengan cepat menangani kesalahan yang ada. Dengan cara menanggapi keluh kesah yang ada dan meminta feedback dari konsumen. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap keluh kesah yang ada. Yang ketiga, memberikan refund dengan cara memberi beberapa penawaran menarik seperti potongan harga atau memberi merchandise sebagai permohonan maaf. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada meyakinkan konsumen bahwa kesalahan akan segera diperbaiki agar konsumen tidak merasa kecewa lagi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang 5A, pilihlah sebuah brand perusahaan menurut Anda terkena dampak COVID-19 dan jelaskan bagaimana pandemi mempengaruhi pemasaran dari perusahaan tersebut. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi proses pengoperasian theme park Universal Studio dikarenakan tempat hiburan adalah tempat di mana orang berkerumun yang secara jelas bahwa kegiatan berkerumun sangat tidak diperbolehkan di masa pandemi ini. Secara terpaksa Universal Studio harus menghentikan pengoperasian theme park selama beberapa bulan hingga keadaan semakin membaik. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan menurun drastis karena hampir tidak adanya pemasukan di setiap harinya. Lalu yang 5B, berikan analisis singkat bagaimana menurut Anda pemasaran yang harus dilakukan untuk kembali bangkit dalam menghadapi tren penurunan omset di masa seperti sekarang ini. Strategi yang pertama kita bisa gunakan adalah membuat produk atau jasa yang lebih mudah diakses dan dijangkau, atau memperpanjang masa angsuran, memperkecil uang muka, dan menambah aneka pilihan pembayaran. Dengan begitu setidaknya kita meringankan pelanggan. Cara yang kedua adalah mengembangkan segmentasi pelanggan secara spesifik dan unik. Maksudnya sesuai dengan daya beli, lingkungan, dan kebutuhan sesuai konsumennya. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk membidik sasaran pasar yang akan dituju. Cara yang ketiga, dengan menemukan samudera hijau. Yang dimaksud samudera hijau di sini adalah menggapai pasar baru yang masih jarang ada pesaing atau inovatif baru. Biasanya digunakan perusahaan yang jenuh atau mentok terhadap pasar atau target pelanggan tertentu, atau juga sedang mengalami hambatan regulasi yang memperburuk pendapatan. Contohnya seperti mengalihkan menjual barang yang dibutuhkan di masa COVID sekarang ini, seperti menjual masker, membuat APD, serta membuka pasar produk herbal.